Manifestasi belajar selanjutnya yaitu dengan kemampuan berpikir rasional dan kritis. Jadi semakin biasanya dewasa, seseorang itu semakin kritis, terutama ketika kita compare antara siswa dengan mahasiswa misalkan. Kenapa mahasiswa itu menjadi kritis harusnya, kemudian menjadi lebih rasional dibanding siswa? Karena hasil belajar. Di perguruan tinggi umumnya pembelajaran itu sangat mengasah daya rasionalitas dari mahasiswa, ya. Kemudian juga memberikan ruang-ruang untuk berpikir kritis, untuk mengevaluasi, untuk menganalisa, dan untuk mempertanyakan sesuatu, serta menyusun hipotesa. Maka dari itu ketika seseorang belajar di perguruan tinggi, hasil biasanya menjadikan dia berpikir rasional, dia berpikir kritis, dia tahu menyimpulkan sesuai dengan fakta-fakta yang ada, atau belajar di perguruan tinggi diajarkan untuk berpikir logis, berpikir analogis juga. Jadi bagaimana ketika mengambil kesimpulan itu didasarkan oleh fakta-fakta yang ada, yaitu dengan berpikir induktif, dan bagaimana dari fakta yang bagaimana dari kalau berpikir deduktif itu berarti dari ide atau gagasan pokok yang ada, kemudian dicarikanlah contoh-contoh dalam kehidupan nyata ya, yang relevan dengan ide tadi, itu berarti berpikir deduktif. Jadi dari pokok kalimat kepada yang utama kemudian dikembangkan dari situ. Nah, keterampilan seperti itu di perguruan tinggi sangat ditekankan, berpikir rasional, berpikir yang logis, berpikir yang kritis. Oleh sebab itu, maka hasil belajar itu bisa menjadikan seseorang menjadi rasional dan kritis. Jadi kalau ada seseorang yang rasional dan kritis, pasti itu adalah manifestasi dari hasil belajar, hasil proses belajar. Selanjutnya yaitu manifestasi apresiasi. Kenapa seseorang misalkan? Apresiasi itu apa? Menghargai. Kenapa seseorang begitu memuliakan Al-Quran? Al-Quran tidak dianggap seperti buku yang untuk kipas-kipas misalnya. Tapi Al-Quran gitu, itu betul-betul dimuliakan, ya, dia letakkan di posisi yang atas, kemudian ya sudah baca dicium, ya. Atau seseorang begitu menghargai bendera merah putih, nggak mungkin bendera merah putih dipakai untuk keset, ya, nggak mungkin juga dipakai untuk lap. Pasti bendera merah putih itu dirawat, dijaga, dicuci yang harum, disetrika yang harum, dipasang di tiang yang tinggi, terutama ketika hari kemerdekaan. Itu tentunya pasti merupakan hasil belajar. Kenapa dia bisa sangat mengapresiasi benda itu? Itu hasil belajar, karena dalam belajarnya dia tahu bahwa itu benda pustaka, itu bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang suci, maka dia perlakukan lebih istimewa dari buku, karena bendera itu adalah lambang negara, maka dia juga hormati. Semua informasi yang ada di dalam knowledge-nya sebagai hasil belajar itu menjadikan dia lebih mengapresiasi sesuatu. Ya, makanya ketika ada orang yang tidak pandai mengapresiasi, itu berarti belajarnya masih kurang. Belajarnya masih kurang. Selanjutnya adalah pengamatan. Apa iya Bu, bukankah pengamatan itu merupakan proses belajar? Kenapa disebut hasil belajar? Begini penjelasannya. Jadi pengamatan itu merupakan hasil belajar. Karena begini, ketika orang misalkan, jangan orang, misalnya mahasiswa saja. Mahasiswa itu antara yang teknik, ya, sama PGSD atau FAI. Gitu ya. Itu sama yang dengan manajemen misalnya, itu akan berbeda ketika mengamati sesuatu. Fokus mereka akan berbeda. Diajaklah dia itu dibanding, misalkan di kampus lain itu dibandingnya, maka akan berbeda antara anak fakultas keguruan atau fakultas tarbiyah, ya, dengan anak fakultas teknik dan dengan anak manajemen, karena interest mereka otomatis berbeda-beda sesuai dengan bidangnya tadi, sehingga menjadikan fokus mereka ketika datang ke suatu tempat baru itu akan berbeda.
Jadi perhatian itu merupakan hasil belajar. Kenapa seseorang bisa sangat perhatian terhadap hal itu dan kurang perhatian terhadap lain? Karena itu hasil belajar. Oh, karena dia banyak belajar tentang pendidikan, karena dia dari Fakultas Tarbiyah, Fakultas Agama Islam, maksudnya jurusan Tarbiyah, dan dari PGSD. Maka dia ketika itu dibanding akan tertarik itu tentang proses pembelajaran. Dan tentu tidak tertarik tentang wujud bangunan seperti anak teknik yang tiba-tiba otomatis akan mengamati bagaimana bentuk bangunan di kampus itu, kemudian mengamati bentuk jembatannya seperti apa, kemudian menilai, menimbang tentang itu, bagus tidak, efektif tidak, bangunannya perlu direnov atau tidak. Nah, itu berarti yang namanya pengamatan pun itu merupakan hasil belajar. Kemudian selanjutnya berpikir asosiatif, ketika seseorang bisa, dan daya ingat, kita bahas yang asosiatif, ketika seseorang mampu menghubungkan antara hal satu dengan yang lainnya, tentu itu merupakan hasil belajar. Kenapa dia bisa menganalogikan A dengan B, menghubungkan A dengan B, ya, menghubungkan, misalkan ini asosiatif itu seperti kias kalau dalam ilmu agama. Kenapa kalau di dalam Quran itu tidak ada ekstasi, tapi kok tahu ekstasi itu haram? Itu karena tadi daya pikir asosiatif, mengkaitkan alasan atau ilat hukumnya kenapa haram, yaitu memabukkan, ya, itu dikaitkan. Oh, itu membuat orang lupa diri. Berarti sama kayak khomer, ya. Itu sama kayak khomer, innamal khomru wal maisiru wal ansabu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Walaupun di situ enggak ada disebutkan ekstasi, tapi di situ disebutkan khomer. Disebutkanlah khomer, dan khomer itu haram. Maka dari situ analogi kenapa haram, karena membuat lalai. Padahal kita punya kewajiban sholat, harus ingat pada Allah. Di luar sholat pun kita juga harus selalu waspada, selalu ingat. Maka itu menjadi dianalogikan. Kemampuan menganalogi seperti itu penting sekali, ya. Dan itu merupakan hasil dari belajar. Dan terakhir adalah tingkah laku afektif. Itu juga hasil dari belajar. Kenapa seseorang bisa menjadi sangat cerdas secara emosional? Ya, dia itu bisa mengontrol dirinya dengan baik. Ketika dia marah, dia bisa mengontrol dirinya dengan baik. Ya, kemudian kenapa dia itu bisa begitu santun, kenapa dia bisa begitu jujur, itu merupakan hasil belajar. Demikian tentang manifestasi perilaku belajar. Jadi kalau kita ingin memiliki kebiasaan yang baik, sikap yang baik, memiliki kemampuan inhibisi, terampil, mampu berpikir rasional, mampu mengapresiasi sesuatu, kemudian bisa melakukan pengamatan yang mendalam, serta mampu berpikir asosiatif dan memiliki sikap yang afektif, kita harus belajar. Karena itu semua merupakan proses hasil belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.